Salatu wassalamu ala sayyidi sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari Allah memilih kita untuk hati kita mudah melangkahkan kakinya ke masjid, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa ke masjid. Karena ke masjid itu bukan perjalanan kaki, namun ke masjid itu adalah perjalanan hati. Walaupun rumahnya dari Banjarmasin, dari Probolinggo, tapi hatinya dimudahkan oleh Allah sehingga jam berapa semalam sampai sini? Jam 2 sudah sampai Masjid Al-Falah, karena diperjalankan sama Allah hati kita. Namun rumahnya dekat masjid, namun hatinya nggak dipilih oleh Allah, maka untuk ke masjid pun juga berat rasanya. Maka syukur ya, kulolan panjenengan sami dipilih oleh Allah ya. Mudah-mudahan setiap putaran roda dari Probolinggo besok akan menjadi saksi di padang mahsyar untuk menghantarkan kita ke surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, ini dari Probolinggo berberapa nih? Ber-100. Pinten Pak? Lebih 120 nggih. Pinten? 2 bis nggih. Alhamdulillah. Niki langsung ngadu aja ya, langsung apa itu? Manajemen masjid nih. Sama ibu-ibunya juga nggih? Oh, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya diamanahin di sini tahun 2016 jadi takmir Masjid Al-Falah 2016. Dulu Masjid Al-Falah sama dengan masjid yang lain. Habis Isya lampu matikan, pintu ditutup, pagar digembok. Kebanyakan masjid. Terus imamnya imam jorok, dijorokan baru mau jadi imam, didorong. Imam dorong ya. Imam surungan. Terus kotak infaknya dalam hal pengelolaannya belum maksimal, baru sebatas infak masjid hanya untuk bangun masjid, tapi bukan untuk kesejahteraan jamaah. Jadi kebanyakan ya sini sama, yaitu ada infak gitu ya, nanti untuk ganti pagar, ganti menara, ganti keramik, pokoknya semuanya hanya untuk bangun fisik. Bangga dengan saldo banyak. Alhamdulillah saldonya hari ini sekian puluh juta, sekian ratus juta, bangga. Tidak memberikan ruang kepada anak muda. Jadi rata-rata sepuh kasepuhan semua. Maka hari ini yang sepuh sebagai pembina, yang anak muda sebagai badan pelaksana. Terus masjid tidak ramah musafir. Ada yang mau tidur di sini tidak boleh. Bahkan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Nah, gitu, ya. Sama semuanya gitu ya. Terus tahun 2016 bulan April saya mencoba membuat perubahan. Langsung berangkat ke Jogokarian. Yang pertama kali saya tiru, kotak infak itu banyak itu, kanan kiri luar, bahkan kotak infaknya di belakang, di depan itu ada dari brankas bank, dari besi, supaya yang infak itu tenang. Kan ada beberapa masjid yang dicuri, dicongkel kotak infaknya. Nah, di sini kotak infak kanan kiri dari brankas bank,
dan lubangnya tidak kecil. Kalau biasanya kotak infak itu lubangnya kecil, gemboknya tayangan gitu ya. Nah. Sini saya rubah, lubangnya gede supaya orang mudah berinfak. Ini ketika belum ada perubahan. Nah 2016 langsung. Pertama kali kasnya Masjid Al-Falah dibuat nol. Niru Joko Karyan. Sekarang dibuat kasnya minus. Dibuat minus. Terus yang berikutnya, masjid buka 24 jam, barang hilang diganti oleh takmir. Karena pernah saya di daerah Jawa Tengah turun dari Batu Raden melihat masjid. Di situ ada tulisannya, masjid ini sering terjadi kehilangan. Terus saya mikir, berarti masjid ini perkumpulan pencuri, kan? Gitu, ya. Karena sering terjadi kehilangan. Terus yang kedua, barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Nah, gitu. Wah, ini saya rubah akhirnya. Barang hilang diganti oleh takmir, ya, karena takmirnya bertanggung jawab. Setelah saya umumkan kehilangan 2 motor. Nah, dari jamaah Pasar Bunder sholat isya terlambat, masbuk, buru-buru ngambil sarung di jok, kuncinya ketinggalan, habis sholat isya laporan bahwa motornya hilang. Kira-kira harganya berapa Pak? Harganya 7 juta. Baik, takmir bertanggung jawab akan mengganti 7 juta. Itu yang pertama. Yang kedua pas asar, akhirnya saya berangkat ke Darut Tauhid Bandung. Di sana di depan itu ada tulisannya, masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, direkam oleh CCTV. Saya pulang langsung pasang CCTV, sehingga siapa yang nyuri, di mana lokasinya, ini terekam semua di sini. Nah setelah pasang CCTV akhirnya masjidnya aman. Terus inovasi supaya aman gimana? Kita rekrut 3 security di depan ini 24 jam supaya bisa menjaga dan memantau masjid, supaya imamnya enggak imam dorong. Maka diumumkan tahun 2016 dibutuhkan imam minimal hafal 15 juz dengan gaji 3,5 juta. UMR waktu itu 1.200.000, berarti gaji imam 3 kali UMR. Nanti pulang dari Probolinggo, masing-masing masjid mengumumkan dibutuhkan imam dengan gaji 3 kali UMR. Wah itu ya. Insya Allah nanti para hafidz Quran ini kita tampung gitu ya. Ini tadi imam ketiga, tadi yang imam tadi Mas Lutfi, ini Ustadz Mufti, angkat tangan. Nah ini imam kedua, yang pertama Ustadz Lutfan, beliau sekarang lagi bertugas ke Kalijambe. Nah ini imamnya 3. Semua digaji, dan sekarang yang digaji tidak hanya imam, yang digaji total ada 25 orang. Untuk gaji 1 bulan mendekati 40 juta. Agar masjid diurus serius, jangan sambilan. Maka yang ngurusi masjid juga harus dicukupi ekonominya, diperhatikan maisah keluarganya. Nah terus berjalan. Dulu infaknya Al-Falah sebelum dikelola profesional 1 bulan 12 juta. Setelah dikelola serius sekarang infaknya kurang lebih di atas 260 juta. Jadi semakin serius semakin meningkat. Nah, jadi jangan bangga kalau jadi takmir kasnya masjid banyak. Bisa jadi bendahara masjid, takmir masjid menghambat orang masuk surga. Loh kok bisa? Iya. Karena yang sedekah, yang zakat sudah meninggal, uang infaknya masih disimpan sama takmir masjid. Sehingga mau masuk surga di stop malaikat. Jangan masuk surga dulu. Loh kenapa? Uangmu belum menjadi amal jariah karena masih disimpan sama bendahara takmir masjid. Nah, ya, hati-hati ya takmir masjid. Waduh berat juga ya. Iya ini kita coba apa ya?
Ya ini uang bukan uang takmir, uang ini bukan uang pengurus masjid, tapi uang adalah milik umat, maka segera dikembalikan kepada jamaah. Nah, akhirnya Masjid Al-Falah menginisiasi kas berapapun dinolkan. Bahkan kalau jenengan ke Jogja, baru belajar dari sini 9 bulan yang lalu, masjidnya tidak sebagus ini, masjidnya hanya dari GRC, infak per bulannya saat ini 1,2 miliar. Namanya Masjid Muslim United, lokasinya sebelah timurnya Monjali, ya, Ring Road Utara. Yang lebih luar biasa, kemarin saya ke Pontianak, namanya Masjid Ismuhu Yahya, berdiri baru setahun yang lalu, infaknya 1 bulan sekarang 4,5 miliar. Dan yang lebih ngeri lagi namanya Masjid Kapal Munjalan, luasnya hanya 11 kali 17, infak per bulannya paling sedikit 8 miliar. Berdiri di atas 95% non muslim, dan setiap bulan membagikan beras sebanyak 850 ton di 5.000 pesantren di 90 kabupaten, dan 400.000 santri para penghafal Al-Quran mendapatkan bantuan beras dari Masjid Kapal Munjalan Pontianak. Nah ini loh, masjid ketika diurus dengan serius, Allah percaya, masyarakat percaya. Makanya kalau jadi takmir kok seneng bangga menyimpan uang masjid. Allah tahu, oh ini gak pernah disalurkan kepada umat Islam, makanya saya gak akan kasih dana yang banyak. Kalau pengen dananya banyak, maka segera salurkan, distribusikan kepada umat Islam. Nanti Allah akan menggerojokkan dananya kepada masjid. Takmir masjid gak usah khawatir, gak usah takut kalau nanti kekurangan dana. Makanya Al-Falah menginisiasi supaya masjidnya makmur, azannya berkali-kali ditambah sekarang. Tambahnya apa? Yang subuh dikasih sayur, yang subuh dikasih hadiah umroh dulu ya. Padahal azan itu, sholat subuh 2 rakaat subuh itu sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi karena itu pahalanya itu gaib, maka belum pada tertarik. Nah, maka Al-Falah menginisiasi setelah azan diumumkan, Al-Falah tahun 2016 sholat subuh berhadiah umroh. Diundi, yang datang lebih dari 2.000 jamaah sampai nggak muat. Maka sepulang dari sini nanti ada tambahannya supaya umat Islam mau bergerak. Kalau cuma diadani hayya sholat, hayya alal falah, nggak mau bergerak. Tapi kalau ada voucher sayur, bergerak. Coba diputarkan Pasar Bahagia Mas. Ya, ini adalah videonya, bahwa setiap hari Jumat Masjid Raya Al-Falah jamaah ibu-ibunya dikasih voucher. Nilainya kurang lebih 30.000. Wortel, kobis, kentang, telur, pokoknya semua dibahagiakan. Hayya 'alal falah itu kan artinya kemenangan dan kebahagiaan. Orang ke masjid harus bahagia. Maka Al-Falah dengan cara membagi sayur. Nah, ini adalah yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini.
Nah, ini gambaran supaya orang mau ke masjid. Kalau cuma dikasih adzan susah, tapi kalau kasih voucher mau. Nah, makanya di sini juga setiap pagi ada makan-makan, setiap malam ada makan-makan, maka disebut masjid 3M, masjid makan, makan, makan. Nah, itu. Ini membuat orang itu mau ke masjid, sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh. Nah, bagaimana masjid bisa menampung anak muda? Anak muda itu dua supaya suka ke masjid. Satu paket data, yang kedua paket makan. Paket data wifi, paket makan berarti yang di masjid insya Allah dikasih makan terus, dicukupin, sehingga anak-anak muda merapat ke masjid. Ya, coba yang anak muda. Ya. Ini dari Wonogiri, ini Mas siapa itu? Mas Rizal itu. Jadi mayoritas hampir yang menjalankan operasionalnya anak-anak muda. Nah, ini melihat sirah itu ketika Rasulullah bangun Masjid Nabawi, takmirnya muda-muda, umur 9 tahun sampai 17 tahun. Karena apa? Biar gesit gitu ya. Tahu sosial media, tahu Instagram, tahu Facebook. Mayoritas Pak, dana yang masuk itu bukan dari kotak infak, tapi dari sosial media. Karpet ini yang membelikan orang Surabaya. Namanya Pak Seno Bu Seno, usahanya Aulia Fashion. Mobil ada 3, hadiah semua Pak di sini. Pemberian orang semua. Dari Pak Zainuri tadi ada di sana ngasih 2 mobil, dan Pak Seno Evalia. Saya ke Pontianak lebih luar biasa lagi. Masjid memiliki mobil 30 unit, yang mobil mewah ada 23, Velfire, Alphard dan Rubicon. Jadi di Pontianak namanya Masjid Kapal Munjalan, parkirnya sampai nggak muat. Memiliki perumahan, kapling-kaplingan perumahan. Asetnya saat ini Kapal Munjalan kurang lebih 300 miliar. Dan yang terakhir mendapatkan tanah wakaf di Ciledug, Tangerang, Jakarta, 1 meter 200 juta, luasnya 826 meter, total tanah nilainya 55 miliar. Ketika masjid diurus dengan serius, Masya Allah, umat itu berbondong-bondong menyerahkan hartanya. Contoh, di sini ada yang menyerahkan sawah. Coba dilihatkan. Jadi ketika Masjid Al-Falah membagikan beras, akhirnya jamaah itu seneng Pak. Pak, sawah saya serahkan ke Al-Falah. Untuk panennya dibagi-bagikan kepada pesantren-pesantren tahfidz Quran. Saat ini sekitar 2-3 ton tiap bulan Masjid Raya Al-Falah berbagi beras. Lingkungan sekitar, UMKM, orang tidak mampu lapor ke Al-Falah, kasih beras. Jadi masjid solutif untuk umat. Bukan malah masjid tidak memberikan solusi kepada umat. Sehingga fungsi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi fungsi masjid itu ada 23. Nah, sudah siap diputar? Oke, monggo. Ini Mas Danang. Nah, ini dapat sawah Pak. Jadi, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini takmir Masjid Raya Al-Falah berkunjung langsung ke lokasi dari jamaah Mas Nanang dan keluarga, mewakafkan tanahnya, wakaf produktif untuk Masjid Raya Al-Falah. Di hasil panennya diserahkan Masjid Raya Al-Falah. Mudah-mudahan
ini menjadi inspirasi kita semua bahwa harta ini adalah kehidupan Allah, dan kedepannya banyak dari saudara kita umat Islam juga bisa memberikan wakafnya untuk umat, sehingga nanti hasil panennya kita salurkan melewati Masjid Raya Al-Falah untuk didistribusikan ke pesantren-pesantren Al-Quran pada du'afa. Maka dari itu ini adalah menjadi model bahwa wakaf ini akan terus mengalir pahalanya kepada keluarga yang Allah angkat. Terima kasih, mudah-mudahan terinspirasi. Ya, pas berbagi beras. Nah, sudah nyerahkan sawahnya, berasnya hasilnya kita kirim ke pesantren-pesantren. Jadi takmir masjid kadang hari Jumat itu ngumpul bareng di sini ke pesantren-pesantren berbagi beras. Jadi masjid memberikan dampak sosial. Oke? Nah. Kurang gede volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Masjid Raya Al-Falah mengirimkan beras untuk para Al-Quran, menyampaikan amanah orang-orang baik yang telah berdonasi kepada para penghafal Al-Quran. Hari ini berkunjung ke pesantren Al-Hikmah Darul Hikmah di Pasaran, kurang lebih ada 8 santri. Setiap bulan dibutuhkan kurang lebih 8 kuintal. Maka terima kasih kepada donatur, mudah-mudahan tiap butiran beras ini akan menjadi energi para penghafal Al-Quran, sehingga amal jariah para donatur diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara Masjid Al-Falah donasinya banyak? Nah, contoh kita harus rajin turun ke bawah. Nah, ini hadir Mas Jumanto, silakan ke sini Mas Jumanto memberikan testimoni. Nah, Mas Jumanto ini pengusaha angsle ronde, properti, pegawai RSUD, semua diborong. Saya minta untuk berhenti dari RSUD, belum sepakat sama keluarganya. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini nanti segera sepakat gitu ya. Silakan sini Mas Jumanto memberikan testimoninya. Ini beliau donaturnya Al-Falah, angsle rondenya ada 12 cabang. Masya Allah. Properti juga. Ini kalau sedekah biasanya sak dompet-dompetnya dikeluarkan dikasihkan untuk masjid. Nah, kenapa Mas Jumanto nih ceritanya, mic-nya kalau ada? Ceritanya gimana? Ini bisa cinta ke masjid, berkhidmat ke masjid, terus hatinya terpaut ke masjid. Nah, coba ceritakan kepada jamaah. Dan Pak Jumanto ini tidak hanya satu orang ini, ada Pak Zainuri, Pak Jumanto, Bu Asih, ada Ikhwani, Dodok Sartono, pengusaha-pengusaha merapat ke masjid. Jadi kalau kekurangan masjid apa, saya tinggal telepon Pak Jumanto. Pak Jumanto ini kurang, oh siap gitu. Ini, monggo cerita. Bisa nyala nggak? Atau ini, monggo. Apa? Salam. Perkenalkan nama saya Jumanto, saya karyawan di rumah sakit Sragen di RSUD. Salah satu usaha saya adalah jualan roti sama asli. Mungkin dari jamaah nanti yang ingin jualan roti asli bisa ke Probolinggo mungkin. Oh, siap. Mana lagi Jogja ya, bisa datang ke sana dengan perbedaan asli kami. Promo nih Pak, kenapa ya? Salah Enggak nyala toh mic-nya. Yang mic wirelessnya tujuan atau harapan saya sudah jualan ini Ical. Pak terus supaya bisa ikut memanfaatkan masjid, karena sejak saya jalani dari usaha ini saya dibimbing dari Pak Kus. Pak Kus ini membimbing saya ya usaha berkembang, jadi tidak semata-mata di masjid ini juga beribadah sholat, ngaji, tapi usaha kami juga dibimbing oleh Pak Kus nanti. Jadi kami didatangkan mentor, didatangkan coach untuk membimbing usaha kami biar usaha bisa berkembang, dan akhirnya nanti juga tujuan akhirnya juga untuk memakmurkan masjid. Salah satunya ketika
Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Yang lain saya merasakan sejak dipegang oleh beliau, masjid ini sungguh nikmat. Kalau saya pulang dari kantor, rasanya kok belum makan kalau mampir sini. Jadi ya ke sini cuma sekedar duduk aja, misalkan ngasal ya sudah ngasal di kantor nggak ada, tapi ke sini cuma mampir teh. Bahkan kalau saya punya tamu, punya teman, saya terimanya nggak di rumah, tapi di sini. Kebetulan rumah saya kan di sebelah masjid sini, di Gunung Sari, sebelah kampung sebelah masjid ini. Ya karena kalau kita mengajak mereka ke sini, akhirnya juga teman-teman yang mampu ikut untuk menyumbangkan atau memberikan sedekah ke masjid. Banyak dari teman kami yang saya ajak ke sini, yang artinya kalau pas jam waktu sholat juga ikut sholat, melihat program-program di sini juga bagus, akhirnya mereka juga tertarik untuk mensedekahkan atau mengeluarkan uangnya di masjid ini. Bahkan ada teman-teman saya yang rutin di Solo itu setiap ada santunan anak yatim selalu ikut. Setiap ada program, kan di sini medianya cukup bagus. Kalau saya jadikan sekarang kan sudah tren ya, sudah status atau story ya, teman-teman sudah langsung saya ikut mas, saya sudah langsung mas. Jadi disinilah Al-Falah bisa makmur karena banyak jamaah yang berbagi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya ini contoh takmir masjid itu pekerjaannya adalah SPD, spesialis pembaca doa. Saya datang ke rumahnya Mas Jumanto pagi-pagi habis subuh, terus pindah ke Dokter Lulus, ke pengusaha-pengusaha datang Pak bersama imam. Kita doakan, akhirnya dengan doa itu hatinya sekarang cinta ke masjid. Jadi kalau masjidnya pengen makmur, sering rajin turun ke lapangan jamaah. Nah ini dapat WA barusan. Ada salah satu pengusaha Solo, saat ini targetnya sedekahnya 1 bulan itu 100 juta. Nah ini transfer, setiap pagi 2 juta ke sini Pak, hanya 1 orang. Jadi setiap pagi kita doakan ya, ini Mas Dimas transfer lagi 2 juta. Jadi sebulan transfer ke Al-Falah 60 juta Mas Dimas. Masya Allah, kita doakan bisnisnya berkah tumbuh. Jadi masjid itu hanya disupport beberapa pengusaha, itu selesai Pak. Dulu Aulia Fashion setiap bulan itu 10 juta. Transfer ke Al-Falah, lokasinya Surabaya. Bu Ali Bakery kalau bawa duit juga 10. Kadang itu ada yang 150 juta 1 orang ngasih ke Al-Falah. Nah ketika masjid diurus serius, Allah menggerakkan orang-orang baik untuk memakmurkan masjid. Tapi ketika masjidnya diurus dengan sambilan, ya akhirnya nggak serius. Akhirnya Allah juga nggak ngurusi tenanan iki, wis ora butuh duit akeh iki. Ya akhirnya masjidnya nggak didukung sama banyak jamaah. Ini gambarannya. Kalau saya teruskan sampai nanti pun juga nggak selesai. Mungkin diskusi, ya banyak kegiatannya. Kalau Ramadan ini sekitar kita siapin 500 sampai 1000 porsi. Ya, coba nanti carikan yang makan-makan tuh 500 sampai 1000 porsi untuk kegiatan Ramadan. Imamnya kita undang dari luar. Imam di sini kalau Ramadan libur dulu, break. Kita undangkan kemarin 11 imam dari Amar TV, hafidz Quran. Sebelumnya kita undangkan imam dari Palestina sama dari Sudan. Bayarnya 1 imam 80 juta. Jadi kita undangan supaya apa? Judulnya Ramadan serasa di Masjidil Haram itu. Jadi kita undangkan langsung imam dari sana sehingga jamaahnya banyak, donasinya juga banyak. Coba yang makan-makan Mas. Ya, terakhir ini. Habis ini diskusi. Habis itu sarapan pagi, gitu ya. Nah, sudah disiapkan sarapannya, Pak.
Ya. Ini gambaran kegiatan Al-Falah. Terus yang baru berjalan 2 minggu seperti tadi, Pak. Sehabis sholat 5 waktu ngaji 2 lembar. Sehingga sehari khatam 1 juz. Ini baru berjalan 2 minggu. Dan juga yang dipraktekkan, setiap habis subuh, setiap habis ngaji ada infak. Infaknya nggak usah gede-gede, 500 boleh, 1000 boleh, lebih gede juga boleh. Kenapa? Karena setiap pagi malaikat turun dan mendoakan siapa yang bersedekah. Sehingga ya Allah berkahi, lipat gandakan bagi hambaku yang bersedekah. Dan hancurkan, musnahkan bagi hambaku yang pelit dan kikir. Nah, ada doa malaikat, maka kita praktekkan. Ini adalah amalan-amalan yang ada di Masjid Al-Falah. Sehingga rutin ngaji 1 hari 1 juz kayak tadi. Nanti habis duhur juga, habis asar, habis maghrib sampai habis isya. Nah, habis itu menjadi rutin harian Masjid Al-Falah. Silahkan nanti setelah pulang mana yang mau diuji coba, dipraktekkan, langsung eksekusi, Pak. Mboten sah dipikir dawa-dawa. Mungkin nek mboten dipraktekke malah kakean rapat rano hasilnya. rapat itu ya. Pakai kardus Mas, itu biar cepat. Nah, Rp1.000 apa didoakan malaikat ya. Jadi menjadi kebiasaan. Menjadi apa? Menjadi rutinitas kita agar, nah itu dibantu pakai kardus saja biar cepat. Jadi biar yang lempar gede juga biar cepat gitu ya. Kalau ini semua kita latihan ya. Kita latihan. Mana tas saya tadi? Oh, di sana. Saya juga ikut sedekah, hati rutin. Supaya apa? Didoakan malaikat. Yang ibu-ibu monggo. Dan nggak harus uang. Nggak harus uang. Boleh cincin, boleh gelang, juga apapun boleh. Iya. Kita nggak maksa uang gitu ya. Nah, saya juga ikut. Karena didoakan malaikat gitu ya. Mas Jumanto sak dompete biasa nih. Ini Mas titip Mas. Monggo disaksikan malaikat itu ya, supaya kita menjadi habit. Nanti setelah pulang Pak dipraktekkan di masjidnya masing-masing. Insya Allah nasrullahnya, pertolongan dari Allah akan turun kepada kita semua. Masjidnya akan ditolong Allah. Jadi ini menjadi kebiasaan. Semua takmir masjid, semua abdi dalam juga melaksanakan hal yang sama. Baik, itu dulu dari saya. Kalau mungkin ada yang tanya jawab, monggo dipersilahkan.